Kegiatan rutin yang dilakukan oleh IPK Indonesia selaku organisasi profesi tenaga kesehatan psikolog klinis. Ini adalah satu momen bagi kami IPK Indonesia, baik itu pusat maupun wilayah, yang saat ini sudah tersebar di 32 wilayah gitu yang ada di Indonesia, untuk saling berkoordinasi. Dari pusat akan melaporkan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan rencana ke depannya di tahun 2025 seperti apa, dan nanti para wilayah juga melaporkan apa yang sudah mereka lakukan, dan kami akan bersama-sama merancang di 2025 apa yang akan dilakukan oleh IPK Indonesia. Jadi geraknya itu seragam. Kami juga mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan karena bagaimanapun sebagai tenaga kesehatan, induknya kami adalah Kementerian Kesehatan. Jadi kami harus tahu arah kebijakan kesehatan seperti apa, sehingga apa yang dilakukan oleh IPK Indonesia, para psikolog klinis di Indonesia nanti sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi upaya untuk kesehatan Indonesia itu bisa dilakukan secara sinergis. Kalau tadi sempat terjadi perdebatan atau diskusi tentang surat izin praktek tadi, apa yang bisa disampaikan? Iya, sebenarnya bukan perdebatan, itu diskusi yang biasa, karena ini masalah surat izin praktek itu adalah salah satu hal yang kebijakannya itu per daerah, per kabupaten kota. Jadi bisa jadi di satu provinsi itu berbeda-beda kebijakannya. Jadi kan Kemenkes sebagai stakeholder utama perlu paham ya, dan kadang ketika dari wilayah lapor ke pusat itu kadang kami juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan itu udah ranahnya kebijakan pemerintah gitu. Jadi momen ini kami jadikan untuk teman-teman bisa langsung bercerita, dan ternyata kan jadinya dari pihak Kemenkes lebih memahami, oh ternyata kondisi di lapangan begitu, dan kami juga mendapatkan penegasan bahwa yang menjadi masalah selama ini itu ternyata juga sudah tercapture oleh Kemenkes dan akan dibahas. Jadi tugasnya kami selanjutnya adalah follow up terkait dengan apa-apa yang perlu kami lakukan sebagai organisasi profesi, sehingga nanti proses pelayanan di lapangan itu jadi lebih smooth, lebih lancar. Pesertanya dari 30 berapa wilayah tadi? Iya, jadi sebenarnya 32 wilayah, tapi sebenarnya psikolog klinisnya sudah tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kecuali yang provinsi yang baru ya, itu masih belum ada di psikolog klinisnya. Tapi sudah ada 34 tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kegiatan hari ini, Dok, pesan apa yang bisa disampaikan, Dok? Ya, ini menjadi kegiatan cukup penting ya, sebagai informasi untuk disampaikan ke seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, bahwa di dalam sistem baru pasca Undang-Undang 17 tahun 2023, kita semua wajib untuk mengumpulkan SKP, gitu ya, untuk pembuatan surat izin praktik. Dan tentunya ke depan semua profesi termasuk psikolog klinis akan menyesuaikan di dalam sistem ini yang kedepannya akan diakomodir oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin demikian. Ya, jadi setiap anggota itu harus mempunyai surat izin itu atau gimana? Atau bisa digabung itu gimana, Dok? Ya betul. Jadi setiap anggota itu wajib melakukan penjagaan kompetensi ya dalam bentuk pemenuhan satuan kredit profesi yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan surat izin praktik. Gitu ya. Tujuannya apa? Agar semua anggota itu bisa melayani pasien sesuai dengan patient safety-nya, ya sesuai dengan standar kompetensinya masing-masing. Ya. Harapannya, Dok, dari rapat koordinasi ini apa, Dok? Ya harapannya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya beberapa hari ini bisa menjadi output yang terbaik gitu ya untuk memberikan pelayanan masyarakat yang sesuai harapan dan harapan kita semua. Baik, terima kasih, Dok. Oke. Kalau karena saya dulu di Puskesmas Jakarta, itu Puskesmas Jakarta itu sudah ada psikolog klinisnya, sudah ada. Nah itu yang tantangan kepala puskesmas gitu ya. Kalau rumah sakit yang tantangan mungkin bisa ke ketua koordinator pelayanan psikolognya bisa juga ditandatangani oleh direktur bisa juga. Itu kemudian untuk yang praktek mandiri ditandatangani oleh yang bersangkutan ya dengan adanya materai 10.000 gitu. Kemudian berikutnya tentang bukti dari pengabdian. Nah, bukti pengabdian ini cukup sederhana. Jadi hanya perlu mendapatkan sertifikat atau berita acara yang di dalamnya ada keterangan nama kita sebagai nakes, kemudian tanda pelaksanaan dan bentuk kegiatan yang dilakukan itu apa saja. Jangan lupa untuk ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan. Nah, untuk kegiatan yang sifatnya interventif, ya ini memang di KMK itu disebutkan bahwa harus ada koordinasi dengan puskesmas atau dinkes terkait. Tapi kalau bentuknya penyuluhan saja, misalkan penyuluhan tentang kesehatan mental itu dipersilahkan
hanya perlu dalam bentuk sertifikat saja yang dipertanggungjawabkan. Masuk ke diskusi mungkin sepertinya ada pertanyaan. Dan Dokter Dedi sudah siap untuk menerima pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter Dedi. Wajah-wajah yang sudah memang karena proses SKP Soalnya, karena belum ada recordnya. Oh, mau buat SIP kedua karena recordnya nggak ada SIP pertama. Seperti itu ya, jadi lebih lengkap. Ya, ini contoh untuk yang kegiatan dari dokter. Jadi yang di-upload itu adalah bukti kegiatan. Fitur portal ini itu dalam waktu dekat akan dihapus Bapak Ibu sekalian ya, di akhir tahun mungkin ya, dan akan digantikan dengan slide. Kemudian juga publikasi ilmiah semuanya nanti ada, dan Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengklaim sebelum 1 Maret 2024. Tujuannya adalah untuk memindahkan capaian SKP Namet Nakes pengaduan yang cukup banyak ya, karena Bapak Ibu sekalian kan sudah upload misalnya, tapi di verifnya kok membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini fitur-fiturnya saya coba. Tulisannya tidak ada data periode SIP, mohon untuk melengkapi data